Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ada satu sukacita kita boleh bertemu kembali pada jam ibadah pagi hari ini. Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya hanya mau mengingatkan untuk Bapak Ibu yang mungkin memiliki anak di rumah atau keponakan atau cucu. Kita ada sekolah minggu melalui YouTube, nanti jam 9:15 ada pelayan-pelayan sekolah minggu, ada Kak Heni dengan Kak Shandy CS yang siap untuk melayani putra-putri Bapak Ibu semua. Baik saudara, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti Pak Joko akan memimpin di dalam doa pembukaan. Tetapi terlebih dahulu, mari kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Karena Dia sungguh baik bagi kita semua. Haleluya. Syukur Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan kita. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, haleluya, Rohmu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Then sings my soul, my Savior God, to Thee, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, then sings
my soul, my Savior God, to Thee, how great Thou art, 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 how great Thou art. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa kami di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih, karena Bapa sangat luar biasa bagi kami anak-anak-Mu. Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Bapa, kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Kami perlu Engkau setiap saat, setiap hari. Kami perlu kekuatan dari firman-Mu, Bapa. Kami percayakan bahwa kami akan menerima sesuatu yang sangat berharga sehingga kami tetap kuat di dalam menjalani hidup ini. Haleluya. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Joko untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pujian yang mengatakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Lagu yang sangat indah yang sudah memberkati begitu banyak umat Tuhan, juta-juta umat Tuhan. Ini sangat kita butuhkan. Untuk apa? Untuk masa-masa seperti ini. Masa-masa yang saya percaya penuh dengan ketakutan. Tetapi Tuhan mau mengatakan pada kita, tak usah ku takut. Karena apa? Karena Allah menjaga kita. Yuk saudara, kita angkat pujian ini. Haleluya. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku.
tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, pujimu. Hallelujah, pujimu. Hallelujah, pujimu. Hallelujah, oh glory, hallelujah. Beri sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Waduh, serasa KKR kita ya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Saudara, pada pagi yang berbahagia ini, kita mau bersama mendengarkan satu buah kesaksian. Nanti ada Ibu Inghwa yang akan menyampaikan kesaksian hidup untuk kita semua. Saya persilakan waktu dan tempat Ibu Inghwa. Haleluya. Saya hari ini ingin menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus yang luar biasa baiknya kepada saya dan keluarga saya. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan penyakit kulit suami saya. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan Yesus, dan bukan kuat gagah saya. Dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa baiknya kepada saya dan keluarga saya. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Gembala dan saudara-saudara yang bantu mendoakan suami saya yang sudah sembuh penyakitnya. Haleluya, puji Tuhan Yesus, terima kasih. Sekian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Amin. Terima kasih
Ibu Ingwa untuk kesaksian pujiannya. Saya percaya bisa menguatkan kita semua. Saudara, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita. Masih di dalam perkataan tidak takut, saudara. Tadi kita sudah nyanyi juga tidak takut. Dan ini juga ada satu pujian, ku tidak takut. Saudara, takut itu adalah satu perasaan negatif, dampak dari kejatuhan kita di dalam dosa. Begitu manusia jatuh di dalam dosa, yang pertama kali terjadi adalah takut. Adam dan Hawa itu takut, mereka bersembunyi. Dan takut ini yang iblis pakai sampai dengan hari ini, saudara. Karena dengan takut ini, iblis ingin menguasai kita. Tetapi haleluya, kita memiliki Allah yang hidup. Dia menyampaikan, ku tidak takut. Ada 360 perkataan takut kurang lebih di dalam Alkitab kita. Tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas. 360. Dan itu berarti setiap hari Tuhan bisikkan kita, jangan takut. Amin, saudara. Baik, kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sekali lagi, ku tidak takut, ku tidak takut. Sebab apa, saudara? Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yuk sama-sama. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, saudara. Ku tidak takut, sebab Allah beserta kita, saudara. Sebab kau
besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Dia beri kita kemenangan. Haleluya. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami aminkan Engkau senantiasa memberi kami kemenangan Tuhan. Kami aminkan Engkau senantiasa bersama dengan kami. Dan kami tidak mau bimbang Tuhan. Kami senantiasa hanya mau percaya, berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami, kuasa kami Tuhan Yesus. Untuk kami boleh menerima semua firman-Mu dan kami mau mengerti untuk mau melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Helga, yang nanti akan menjadi saluran berkat bagi kami semua. Oh Tuhan, taruhkanlah kiranya kuasa-Mu, urapan baru-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Pakai dia dengan bebas dan dengan heran Tuhan, untuk menyampaikan seluruh isi hati-Mu dan seluruh perkataan-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus hamba-Mu ini di dalam kuasa-Mu Tuhan, biar semata-mata setiap perkataan yang dikeluarkan dari mulut lidah bibir hamba-Mu ini adalah perkataan Engkau saja. Terima kasih Tuhan untuk jam perhentian ini. Kami semua anak-anak-Mu sudah siap, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya persilakan kepada Ibu Pendeta Helga. Ya, puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya.
Saya mau menyapa bagi yang sedang memerangi COVID, ya, tetap semangat. Tuhan Yesus tetap baik dan kita akan juga tetap semakin sehat dari hari ke hari, ya. Jangan sampai hilang semangat, jangan sampai hilang sukacita. Mari kita tetapkan itu sukacita di dalam hati kita. Puji Tuhan, haleluya. Ya, pagi ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab tentunya, ya, bukan tokoh di luar Alkitab, yang kalau saya pribadi, saya agak jarang mendengar tokoh ini dikhotbahkan. Ya, pernah, tapi agak jarang lah. Tidak sering dan tidak seterkenal tokoh-tokoh lainnya, ya. Tokoh perempuan ini mungkin seringkali terlewatkan, ya, karena tidak terlalu sepertinya tidak terlalu signifikan. Tapi tokoh ini menjadi contoh, menjadi teladan buat kita, ya, untuk menjadi orang yang membawa damai di dalam lingkungan kita, di dalam kehidupan kita, ya. Dimulai dari dalam keluarga sendiri, ya. Tokoh ini kisahnya akan diambil dari 1 Samuel 25, ya. Kita tidak akan mempunyai cukup waktu untuk membaca keseluruhan karena cukup panjang perikop ini, tapi sesuai dengan perikop ini, kisah ini menceritakan tentang Nabal, Abigail, dan Daud, ya. Jadi saudara, saya akan memberikan kisah awal dari kisah keseluruhan ini, ya. Adalah seorang yang sangat kaya, ya, boleh dibilang kalau di zaman sekarang itu konglomerat, ya, karena dia sangat kaya, dan tapi selain kaya dia pun serakah dan pelit, saudara. Nah, namanya Nabal, ya. Suatu ketika Nabal ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Ya, bulu ternaknya banyak, ribuan, itu dia mengadakan pengguntingan bulu domba. Pada zaman itu, saudara, yang namanya pengguntingan bulu domba itu sama seperti festival, ya, sama seperti pesta besar-besaran, ya, karena itu dia kalau dalam istilah pertanian itu dia memanen sekian banyak. Nah, ini dia memanen, ya, dalam tanda kutip, bulu-bulu domba itu. Dan kebiasaan pada saat itu, kalau ada acara seperti pengguntingan bulu domba ini, mereka biasanya orang-orang kaya ini berbagi kepada orang miskin, berbagi bahkan kepada orang asing sekalipun, gitu, yang sedang ada dekat daerahnya, mereka akan berbagi. Sama seperti hari raya Idul Adha kemarin, ya, gitu, mereka kan kurban, dan kurban itu mereka bagi-bagikan kepada orang miskin, ya, orang fakir-fakir miskin. Sama juga dengan kebudayaan pada zaman itu, kalau ada pengguntingan bulu domba, maka mereka akan membagi-bagikan kepada orang miskin, kepada orang sekitar, bahkan orang yang tidak mereka kenal sekalipun, ya, orang asing, ya, mereka juga membagikan. Nah, pada saat yang bersamaan, Daud, saudara, sedang berada di padang gurun, tempat gembala-gembalanya Nabal ini menggembalakan domba-dombanya. Jadi ketika dia mendengar, Daud ini ketika dia mendengar bahwa Nabal mengadakan pengguntingan bulu domba, dia mengutus hambanya untuk memberi salam kepada Nabal. Jadi singkat cerita, utusan ini datang kepada Nabal, memberi salam sejahtera, memberi selamatlah engkau, ya. Kita kalau ketemu orang kan kita ketemu salam, halo, menyapa, ya, menyapa, halo, selamat pagi, selamat. Nah, ini samalah seperti itu. Karena mereka tidak saling kenal. Tapi saudara, salam yang penuh damai, salam yang penuh sejahtera yang diperkatakan oleh Daud melalui pesuruhnya ini ternyata mendapatkan respon yang tidak terduga, ya.
Nabal bukannya membalas balik, ya gitu, tapi dia malah memaki-maki. Nah, Daud juga selain memberi salam, dia juga memohon belas kasihan. Istilahnya memohon kemurahan atau makanan. Karena ya seperti saya bilang tadi ya, karena ada festival, karena ada pesta perjamuan besar-besaran, karena ada acara pengguntingan bulu domba, maka Daud memberanikan diri untuk meminta makanan. Dia tahu bahwa kebiasaan pada saat itu orang pasti membagi-bagikan makanannya. Dan Daud ini pengikutnya 600 orang, saudara. Banyak. Mungkin kalau kita pikir ya, zaman sekarang ini orang nggak kenal, datang-datang minta gitu. Ya kalau zaman sekarang kita nggak akan kasih lah. Tapi kalau zaman itu, saudara, itu memang sudah budaya. Apalagi Nabal ini seorang konglomerat, seorang yang kaya sekali. Jadi itu 600 orang dikasih makan pun itu bukan masalah besar buat dia. Itu mudah, itu gampang. Tapi Nabal tidak mau memberikan, dan Nabal memaki-maki Daud, bilang, siapa Daud? Dia orang buronan yang dikejar-kejar oleh Saul. Dia lari dari tuannya. Dia berkata-kata seperti itu. Tidak enak. Nah, kembalilah pesuruh Daud kepada Daud. Dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabal. Langsung, saudara, pada saat itu juga ya, Daud itu emosi. Emosi, langsung dia menyuruh orang-orangnya, menyuruh pengikutnya, ayo bersiaplah untuk berperang, untuk membinasakan Nabal dan seluruh laki-laki yang ada di bawah kekuasaannya Nabal. Ya, menjadi orang hamba-hambanya Nabal. Pokoknya dia mau membasmi. Dia mau maju berperang dengan 400 orangnya, 200 orang menjaga barang-barang mereka, 400 dia akan ajak untuk membinasakan Nabal dan antek-anteknya. Ya. Saya heran juga ya, saudara. Daud ini barusan aja, kalau di Fatsal sebelumnya, barusan aja dia menguasai dirinya begitu rupa untuk tidak membalas kejahatan kepada Saul yang mengejar dia. Baru saja dia lulus ujian yang besar. Dia tidak membalaskan, saudara. Apa perbuatan Saul kepadanya, dia tidak membalaskan. Dia bilang, Saul ini orang yang diurapi Tuhan. Saya tidak akan membalaskan. Saya tidak akan membunuh dia. Baru dia menang. Tapi begitu ceritanya, begitu Samuel mati, ya, dan berlanjut dia ada bertemu dengan Nabal ini, begitu cepat emosinya meledak. Begitu cepat. Jadi saudara, kita perlu hati-hati ya dengan kemenangan yang kita dapatkan dari Tuhan. Bukan berarti di hari depan kita akan menang lagi. Ya. Sama seperti Daud juga dicobai lagi oleh Nabal ini yang bebal orangnya. Dia langsung emosi, dia langsung mau membalaskan. Ya. Tapi kembali lagi kepada firman Tuhan. Ya, di sini muncullah pribadi Abigail. Abigail ini adalah istri dari Nabal. Saya juga heran ya, saudara. Abigail ini dikatakan di dalam Alkitab, dia seorang perempuan yang cantik dan bijak. Kok bisa-bisanya dia dapat suami, dia bersuamikan orang yang bebal dan orang yang keras kepala, orang yang kasar, temperamental seperti Nabal. Ya, mungkin terlepas dari kekayaan dan sebagainya. Tapi Nabal mendapatkan mujizat lah, dia mendapatkan istri seorang Abigail. Sedangkan Abigail mendapatkan musibah punya suami seperti Nabal ini ya, saudara.
Tapi muncullah Abigail di situ. Dan pesuruhnya dia melaporkan kejadian itu kepada Abigail. Aduh, nyonya. Ya. Dia menceritakan keseluruhannya. Mari kita lihat coba ya, supaya kita tidak salah. 1 Samuel 25 dari ayatnya yang ke-14. Ya, dari ayatnya yang ke-14, 1 Samuel 25 ayatnya yang ke-14. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya. Katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu, yaitu Daud dan rombongannya, mereka itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila. Nabal itu ya. Nabal seorang yang dursila. Sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku. Aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahukannya. Ya, jadi saudara, Abigail ketika mendengar berita itu, Abigail langsung bertindak. Mengapa tadi saya bilang memberi makan 600 orang bukanlah suatu masalah buat Nabal? Karena Abigail langsung bisa mengambil begitu banyak makanan. Tadi kita sudah baca. Sudah tersedia, sudah ada. Jadi memang Nabal aja yang dasarnya pelit. Memang Nabal aja yang dasarnya serakah. Dia tidak mau berbagi kepada orang miskin. Dia tidak mau berbagi kepada orang asing. Dia tidak mau berbagi. Padahal dia sudah sebegitu diberkatinya oleh Tuhan. Sehingga dia menjadi seorang konglomerat. Ya saudara. Tapi Abigail tadi dibilang oleh bujangnya itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah baik-baik apa yang harus kamu perbuat. Ya, Abigail langsung bertindak sesuai dengan kebenaran. Sesuai dengan tata krama pada saat itu. Sesuai dengan adat pada saat itu. Sesuai dengan apa yang semestinya dia lakukan. Nah, saudara, tadi kita baca di ayatnya yang ke-17 bagian akhir, ya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Saudara, ini satu ciri orang yang tidak suka dengan damai, yaitu tidak bisa diajak ngomong. Tidak bisa diajak bicara. Ya. Kalau dalam frase tidak dapat berbicara dengan dia, itu dari bahasa aslinya itu mengandung arti tidak bisa diatur. Tidak bisa diperingati. Tidak bisa dikasih tahu. Oh saudara, hati-hati saudara, orang seperti itu Alkitab bilang dia orang dursila. Jangan sampai kita jadi orang yang nggak bisa dikasih tahu. Tapi saya percaya ya jemaat AMS, semua baik-baik, semua dengar-dengaran. Ya, semua bisa dikasih tahu. Yang percaya katakan amin.
Haleluya. Ya, semua bisa diajak ngomong. Tapi Nabal tidak seperti itu. Dan Abigail tidak pusing sama orang yang gak bisa diajak ngomong. Tadi dibilang di ayatnya yang ke-19 bagian akhir, tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahukannya. Jadi Abigail bertindak sesuai dengan kebenaran. Dia udah gak perlu lagi ngomong sama si Nabal ini. Karena dia sudah tahu Nabal ini orangnya gak bisa diajak ngomong. Gak bisa diajak bicara, gak bisa dikasih tahu, gak bisa diperingati. Gak bisa diajak damai. Sedangkan Abigail, dia mau membawa damai di dalam rumahnya. Dia tidak mau membawa celaka, dia mau membawa damai. Maka dari itu dia bertindak sesuai dengan kebenaran. Saudara, firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ timbul damai sejahtera. Orang yang membawa damai, ya, si pembawa damai, dia suka bertindak berdasarkan kebenaran. Dia suka akan kebenaran. Dia suka firman Tuhan. Dia suka bertindak berdasarkan firman Tuhan. Ya. Bisa saja saudara ya, saya bayangkan kalau saya punya suami yang bebal seperti Nabal, mungkin saya tidak kuat. Ya. Pasti saya tidak kuat, makanya itu saya tidak dikasih suami seperti Nabal. Ya. Pasti saya tidak kuat, saya dikasih suami yang baik, lemah lembut, luar biasa baiknya. Walaupun dia seorang petinju, tapi dia luar biasa baik dan lemah lembut. Ya. Kalau bisa aja ya, Abigail ini yang mungkin sudah merasa jengkel menikah dengan Nabal ya. Menikah dengan orang yang bebal, yang gak bisa dikasih tahu, gak bisa diajak ngomong, gak bisa diajak kompromi ya. Saya bayangkan itu memakan hatinya itu seperti apa itu si Nabal itu orangnya. Bisa saja Abigail merasa, waduh ini kesempatan. Ini Tuhan punya jawaban buat saya. Tuhanlah yang akan membalaskan sakit hati saya bertahun-tahun. Bisa. Abigail bisa seperti itu. Atau Abigail bisa saja. Ya sudahlah. Itu dia bawa ke atas dirinya sendiri. Tapi tidak, saudara. Abigail tidak begitu. Abigail tetap dia mau melakukan apa yang benar. Loh saya ini gimana pun bagaimanapun saya masih tetap istrinya. Saya tetap harus menghormati dia. Mau seberapa menjengkelkan dia, menyebalkan dia, bodohnya, degil hatinya dia. Tapi saya tetap harus hormat. Dia tetap bertindak sesuai dengan kebenaran. Lalu selanjutnya saudara. Ya, dia tadi kan kita melihat dia mempersiapkan makanan begitu banyak untuk memberikannya kepada Daud dan rombongannya. Kita lompat ke ayatnya yang ke-23, 23 sampai ke 25. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahannya itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh." Sampai di situ saudara. Kita melihat Abigail merendahkan diri. Seorang istri konglomerat. Orang yang punya status tinggi. Dia mau merendahkan diri sampai sujud menyembah kepada Daud, mukanya sampai ke tanah. Saudara, itu sudah yang paling rendah.
hanya hamba, hanya budak yang memperlakukan tuannya, yang boleh sampai sujud, sampai muka, sampai ke tanah. Jadi dia merendahkan dirinya, menghambakan dirinya. Seorang yang sangat kaya, seorang yang punya status tinggi. Saudara, itulah gambaran Yesus. Dia yang anak seorang, anak Allah, anak raja di atas segala raja. Dia turun ke dunia. Jadi sama dengan manusia. Dia merendahkan dirinya. Jadi sama dengan manusia. Supaya apa? Supaya ada damai antara Allah dengan manusia. Supaya ada damai antara Bapa dengan manusia. Sama seperti Abigail. Dia merendahkan dirinya supaya ada damai antara Nabal dan Daud. Supaya ada damai, supaya tidak terjadi peperangan. Dialah yang membawa damai itu. Abigail yang membawa damai itu. Kita pun sama, saudara. Kita pun orang-orang yang sudah dijadikan anak-anak Allah. Kita pun punya panggilan yang sama untuk membawa damai di muka bumi ini. Ya. Dan satu cirinya pembawa damai, ya, selain dari tadi suka akan kebenaran, dia orang yang rendah hati. Mau merendahkan dirinya. Tidak sombong, tidak, oh saya orang kaya, siapa kamu? Dia tidak jadi, Abigail tidak jadi sama seperti Nabal. Siapa kamu? Siapa Daud? Dia yang seorang pelarian dari Saul tuannya. Dia seorang buronan yang dikejar-kejar oleh Saul. Siapa dia? Masa gua kasih makan dia? No, Abigail enggak gitu. Abigail merendahkan diri. Menempatkan dirinya sebagai hamba. Sudah, jangan hukum dia. Hukum saja saya. Sama seperti Yesus. Jangan hukum manusia ini. Mereka semua ini aku kasihi. Hukum saja saya. Saudara, kalau orang yang sudah punya kasih, orang yang sudah punya Tuhan, orang yang sudah kenal Tuhan, dia pasti rendah hati. Dia pasti bisa membawa damai sama seperti Abigail. Lanjut ke ayatnya yang ke-28 ya. Lanjut ke ayat 28 sampai 31. Ampunilah, ini Abigail yang berkata, ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini. Sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan. Dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang yang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Saudara, Abigail berdiri atas nama Nabal. Yesus berdiri atas nama manusia. Dan Abigail berkata-kata dengan penuh hikmat untuk menenangkan Daud. Ya, bagian yang tadi kita sudah baca. Kalau dalam singkat katanya, itu seperti ini, saudara. Tuan Daud, engkau ini tidak punya salah apa-apa. Engkau ini baik dan engkau ini seorang abdi Tuhan. Engkau ini bahkan seorang raja, akan menjadi seorang raja. Engkau sudah diurapi menjadi Tuhan.
Ngapain ngotorin tangan tuanku dengan menumpas orang bebal seperti Nabal? Ngapain mengotori tangan tuanku dengan darah tanpa alasan? Ngapain tuanku balas? Bukankah kalau memang tuanku baik, kalau memang tuanku raja, nanti pasti Tuhan yang akan balas perbuatannya Nabal. Gak usah susah-susah, gak usah ngotorin tangan. Serahkan semua sama Tuhan. Itu kalau dalam bahasanya saya ya. Itu perkataannya Abigail itu seperti itu kepada Daud. Dia menenangkan, dia mau mencoba supaya Daud ini tidak emosi lagi. Kalau orang dikuasai emosi, saudara, hal yang tidak masuk akal pun dia akan lakukan. Dikuasai oleh kemarahan, dikuasai oleh kejengkelan. Tapi Abigail sudah belajar, saya percaya Abigail sudah belajar menghadapi Nabal sekian lama menjadi istrinya. Dia sudah tahu bagaimana menghadapi orang bebal seperti Nabal. Janganlah jawab orang bebal menurut kebebalannya, kata firman Tuhan, kata Amsal. Ya. Jangan jadi samanya kita. Dengan kata lain, kita jangan jadi sama. Kalau kita balas orang itu, kalau Daud balas, Daud jadi sama Nabal. Ya. Jadi turun dia. Dia tidak terhormat lagi. Tapi Abigail berkata-kata dengan penuh hikmat untuk menenangkan Daud. Ingat Abigail, di bagian awal ayat itu dikatakan Abigail adalah orang yang bijak. Seorang yang bijak. Kita buka Yakobus 3 ayat 17. Yakobus 3 ayatnya yang ke-17 dan ke-18. Tetapi hikmat yang dari atas, yaitu dari Tuhan, adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai. Peramah, penurut, bisa dikasih tahu ya, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Abigail tidak memihak, Abigail tidak munafik. Lanjut, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya. Jadi Abigail nyata, dia sudah berbuat kebenaran. Dia juga punya hikmat dari atas. Punya hikmat. Ya. Saudara, kalau kita mau tahu seseorang itu punya hikmat dari Tuhan, apa hikmat dari dirinya sendiri, kepintaran dirinya sendiri, gampang saudara, dari buahnya. Apakah itu mendatangkan damai? Apakah itu mendatangkan kebaikan atau tidak? Kalau tidak mendatangkan damai, sudah jelas-jelas itu bukan hikmat dari atas, tapi hikmat dari diri sendiri. Lebih buruk lagi, hikmat dari si jahat. Ya. Jadi saudara, kalau kita mau membawa damai, menjadi pembawa damai, kita harus minta hikmat dari Tuhan. Ya, karena hikmat dari Tuhanlah yang akan mendatangkan kebenaran dan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Ya. Kisah selanjutnya, saudara, balik lagi kepada kisah Nabal, Daud dan Abigail. Ya, Daud akhirnya menerima upeti, menerima makanan yang dibawa oleh Abigail dan membatalkan serangannya. Terjadilah damai. Ya. Dan Tuhan membalaskan kepada Nabal apa yang dia perbuat kepada Daud. Nah, coba kita kembali ke 1 Samuel 25 ayat yang ke-37 ya. Kita baca ayat yang ke-37. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal, mabuk dari apa saudara? Mabuk dari pesta.
ya, pesta pengguntingan bulu domba. Mabuk Nabal itu diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Saudara-saudara, kalau kita tidak membalaskan kejahatan apa yang orang lain perbuat kepada kita, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan yang akan balas. Ya, sama seperti Tuhan membalas. Daud tidak berani membalas kepada Saul karena dia menganggap Saul orang yang diurapi Tuhan. Daud juga sebenarnya dia sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita juga orang yang diurapi Tuhan. Jadi saudara, jangan balas kejahatan. Jangan, ampuni. Biarkan, jadilah pembawa damai. Jadilah inisiator seperti Abigail. Dia menjadi seorang yang berinisiatif untuk membawa damai. Jangan terpancing emosi kita. Mungkin kita juga jengkel, mungkin kita juga sakit hati, mungkin kita juga sebel, kita juga ampuni. Biarin, kalau kata papa saya ya, biarin, nanti Tuhan yang balas. Kita tinggal nonton aja. Ya saudara, itu jantungnya dalam dada membatu itu, saya pikir kalau zaman sekarang itu stroke, saudara. Stroke dia. Dan 10 hari stroke, akhirnya mati. Jantungnya mengeras, keras hatinya. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Kita juga berhati-hati, jangan kita usik orang yang diurapi oleh Tuhan. Jangan kita usik, jangan kita ganggu, jangan kita omongin, jangan kita serang, jangan kita. Dan kita juga jangan jadi orang yang membalas. Tapi dianya begitu. Biarin. Tapi saya tuh udah sampai sakit hati seperti ini. Biarin. Tapi dianya tuh begitu, gituin saya tuh aduh, sampai saya harus ke psikolog, saya stres, saya depresi. Jangan balas. Jadilah pembawa damai. Seperti Daud ya saudara, untung ada Abigail yang bijak. Yang menenangkan hatinya sehingga dia tidak jadi berbuat dosa. Dia tidak jadi menumpahkan darah. Dia tidak jadi mengambil peranannya Tuhan untuk membalas kejahatan Nabal. Dia tidak jadi. Tapi dia menyerahkan itu sama Tuhan. Ya, saudara, kita dipanggil untuk jadi pembawa damai. Bukan pembuat onar. Bukan cari gara-gara. Kita dipanggil jadi pembawa damai, bukan pembalas kejahatan. Camkan itu. Kita dipanggil menjadi pembawa damai. Coba katakan sama-sama saya dipanggil menjadi pembawa damai. Saya dipanggil menjadi bukan jadi pembuat onar, bukan jadi tukang balas. Bukan, itu preman banyak, debt collector banyak, itu yang tukang balas. Ya, tapi kita dipanggil jadi pembawa damai. Akhir cerita, saudara, Abigail diambil oleh Daud menjadi istrinya.
Ya. Dan dia jadi istri seorang raja loh saudara. Nanti dia akan menjadi, Daud kan akan jadi raja setelah Saul mati. Dia jadi istri seorang raja. Dari istri orang konglomerat yang bebal, tapi karena dia bijak, karena dia suka damai, dia pembawa damai, maka Daud jatuh hati kepada hati. Kalau kita jadi orang-orang yang membawa damai, Tuhan akan jatuh hati sama kita. Maka dibilang sama ayat emasnya kita kan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita akan menjadi anak-anak raja di atas segala raja. Ya. Abigail naik kedudukannya, naik statusnya. Walaupun Nabal sudah diambil, tapi dia naik statusnya jadi istri raja. Kita pun dari manusia yang penuh dosa, tapi kalau kita jadi pembawa damai, kita naik statusnya jadi anak-anak raja. Saudara, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Marilah kita jadi pembawa-pembawa damai yang suka akan kebenaran, bertindak, melakukan apa yang benar, mau dikasih tahu, bisa diajak bicara, bisa diperingati, bisa ditegur, ya, nurut, ya, rendah hati, dan memiliki hikmat ilahi, ya, supaya dengan demikian kita disebut anak-anak Allah. Mari saudara, kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami, Raja Damai, Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, Bapa. Menjadi kerinduan kami semua, Tuhan. Jadikanlah kami pembawa-pembawa damai, Tuhan. Sama seperti Engkau yang adalah Raja Damai. Kami anak-anak-Mu, sudah sepatutnya kami menjadi anak-anak yang membawa damai juga, Bapa. Jadikan kami, Tuhan Yesus, pelaku-pelaku kebenaran-Mu, Tuhan. Jadikan kami, Tuhan, orang yang rendah hati, Tuhan. Tidak menjadi orang yang sombong, menyombongkan status kami, atau menyombongkan mungkin kedudukan kami. Tuhan Yesus, Tuhan, jauhkan kami, Bapa. Biarlah kami tetap menjaga hati kami supaya kami tetap rendah di hadapan Engkau. Dan terus berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Supaya hikmat ilahi itu, Tuhan, boleh ada di dalam kehidupan kami, Bapa. Menghasilkan buah-buah yang baik. Dan membawa damai. Membawa dampak damai bagi kami, bagi rumah tangga kami, bagi keluarga kami, Tuhan. Bagi orang-orang di sekeliling kami, Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Jadikanlah, Tuhan Yesus, kami orang yang mau diatur. Bisa dikasih tahu, Tuhan. Ketika firman-Mu menegur kami, Tuhan Yesus, rendahkanlah hati kami. Supaya kami, Tuhan, tidak melakukan dosa di hadapan Engkau. Tidak bertindak gegabah, Tuhan, di hadapan Engkau. Tapi kami boleh, Tuhan, sama seperti Abigail, kami mendatangkan kebaikan bagi kami sendiri, Tuhan, bagi orang-orang di sekeliling kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan, terima kasih, Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah, Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami, Tuhan, supaya kami menjadi pembawa damai, bukan hanya di bulan ini, Tuhan, yang ketika kami membicarakan tema ini, Tuhan, tapi di umur kehidupan kami, Tuhan. Kami menjadi anak-anak Allah, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami meteraikan firman-Mu di dalam hati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Raja Damai di atas segala raja. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian, Bapak Armilan. Terima kasih, Ibu Pendeta Helga. Satu firman Tuhan yang luar biasa. Kita dimotivasi kembali oleh Ibu Pendeta untuk kita mau menjadi inisiator, menjadi
membawa kedamaian di sekeliling kita. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Senantiasa kiranya pengajaran Abigail ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami mengucap syukur Ibu untuk firman Tuhan yang sudah Ibu sampaikan, dan kiranya Tuhan berkati Ibu senantiasa, berkati keluarga Ibu, apapun yang Ibu kerjakan, pelayanan Ibu, semua Tuhan Yesus berkati. Dan ada banyak jiwa yang kiranya akan Tuhan serahkan kepada Ibu, karena Ibu akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Haleluya, terima kasih Ibu. Baik saudara yang kasih Tuhan, kita saatnya akan mendengarkan 1-2 pengumuman, dan rekan kita, saudara kita, Pak Gunadi sudah siap di seberang sana. Pak Gunadi, saya persilakan Pak. Terima kasih Pak Armilan. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa pengumuman mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan, tanggal 1 Agustus, kita masih bertemu kembali online melalui Zoom. Jam 8.15 ada doa Bison, dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Minggu depan kita ada perjamuan kudus. Mohon saudara-saudara untuk menyiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Selanjutnya untuk saudara yang ingin didoakan atau ingin memberikan kesaksian, dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu sebelum kita melakukan ibadah maupun kita melakukan doa Bidstone. Seperti telah disampaikan oleh Bapak Armilan tadi, jam 9.15 setiap hari Minggu kita juga ada ibadah online untuk adik-adik yang usianya di bawah kelas 5, itu melalui YouTube jam 9.15. Untuk informasi bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya untuk adik-adik yang umurnya di kelas 5 sampai kelas 9, PDAMS juga mengundang untuk ikut ibadah melalui Zoom yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Nanti tanggal 30 Juli juga ada ibadah. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Sandy dan Ibu Mary di nomor handphone yang tertera. Dan untuk dewasa muda juga kami mengundang untuk ikut ibadah melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Ibadah ini juga dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Jika ada saudara-saudara atau anak atau keponakan seperti tadi yang sampaikan, itu bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling untuk informasi lebih lanjut. Selanjutnya untuk jemaat dihimbau untuk melakukan berdoa dan berpuasa bagi bangsa dan negara Indonesia, dan juga untuk gereja-gereja di Indonesia yang masih banyak melakukan ibadah melalui online. Dan juga untuk pandemi COVID ini kita doakan agar grafiknya melandai dan kita bisa melakukan aktivitas kembali berangsur-angsur menjadi normal kembali, dan juga untuk Sekolah Alkitab Cianjur, Yayasan Kabar Baik, dan juga untuk PDAMS. Selanjutnya, seperti yang telah kami sampaikan, untuk tema bulan Juli ini adalah Pembawa Damai dari Matius 5 ayat 9. Kiranya tema ini menjadi rema, menjadi kekuatan, dan juga menjadi penghiburan bagi kita semua, yang juga tadi telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Helga. Selanjutnya, untuk saudara-saudara, kita kehilangan 2 jemaat PDAMS pada minggu lalu, yaitu Ibu Seli Hananto yang telah dipanggil ke rumah Bapa di surga tanggal 18 Juli kemarin, dan selanjutnya ada Bapak Mulyadi Suryawan pada tanggal 22 Juli hari Kamis lalu. Mari kita doakan untuk keluarga, untuk Roh Kudus selalu memberikan penghiburan, kekuatan, dan selalu tetap setia berjalan bersama Tuhan. Dan terakhir, jika jemaat ingin memberikan persembahan atau kolekte, bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik di nomor BCA yang tertera. Ibu Pendeta, Ibu Gembala mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan kolekte dan juga dukungan ke Yayasan Kabar Baik. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Pak Gunadi untuk pengumumannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita ini. Kita akan sudahi ibadah kita. Dan nanti doa berkat Pak Hendrik Kau akan memberikan kita doa berkat. Dan kita masih berdoa terus untuk Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Meliani. Dan kiranya Tuhan senantiasa terus menyempurnakan kesehatannya. Baik, sebelum Pak Hendrik membawa doa berkat, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara di rumah, kalau kiranya berkenan, saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Inilah pujian pengakuan kami kepadamu Bapa di surga, bahwa sesungguhnya hanya Engkaulah Tuhan yang ajaib, Engkaulah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa. Tiada bandingannya, tiada taranya kuasa-Mu ya Bapa. Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah menerima taburan firman-Mu. Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah jawaban dari setiap persoalan dan pergumulan hidup kami. Oleh karena itu Bapa, biar Engkau tanamkan firman-Mu ini di dalam roh kami, supaya kami tidak hanya mendengarkan firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu, Ibu Helga Awandatu yang Engkau sudah percayakan, menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi hari ini, menyampaikan firman-Mu. Doa kami berkati pelayanan mereka di Bali bersama Nemo dan pengembalaan jemaat. Tuhan, Engkau memberkati mereka dan berkati jemaat yang dilayani. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biar firman ini ya Bapa terus memberkati jemaat-Mu ya Bapa, menjadi jawaban bagi setiap jemaat-Mu, terutama mereka yang baru saja mengalami duka. Hiburkan mereka dengan firman-firman-Mu ya Tuhan, terutama yang ditinggalkan ya Tuhan. Keluarga-keluarga yang berduka, Tuhan kuatkan mereka. Hiburkan mereka Tuhan Yesus dengan firman, karena tidak ada yang lain tempat penghiburan yang lebih baik terkecuali dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya semua jemaat yang olehnya duduk mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui Zoom ini, semua kami diberkati Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk mereka yang mungkin berulang tahun pada bulan ini. Berkati mereka ya Bapa, dengan kesehatan tubuh mereka ya Bapa. Dan biarlah Bapa segala kekuatan yang daripada Tuhan selalu mengcover mereka yang berulang tahun. Dan biarlah Bapa kesehatan tubuh mereka terjaga, terpelihara oleh karena nama-Mu.
Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan ini juga kami tetap berdoa untuk Ibu Melani Awundatuk sebagai gembala kami. Tuhan, saya mengajak semua jemaat. Kita angkat tangan kita, kita padukan iman kita. Hati kita terarah kepada Ibu Gembala kita. Kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Allah sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita berdoa bersama-sama. Angkat tanganmu. Tuhan, kami mengangkat tangan kami sebagai tanda penyerahan kami kepadamu. Dan juga Tuhan Yesus mengangkat hamba-Mu, Ibu Melani Awundatuk, dalam kondisi kesehatan yang terganggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu tidak berubah dari dahulu kemarin hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan, ulurkan tangan-Mu kepada hamba-Mu. Sembuhkan hamba-Mu ya Tuhan. Jamah dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Ibu Pendeta Melani Awundatuk sebagai gembala kami. Jamah dia ya Tuhan. Pulihkan dia ya Bapa. Sempurnakan kesehatannya ya Tuhan. Sehingga dia boleh bangkit kembali dengan semangat yang baru. Kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Untuk melayani Engkau ya Tuhan. Mengembalakan kami jemaat di Jakarta dan di Cianjur. Bahkan mengembalakan jemaat berdasi yang ada di Kerawang. Terima kasih banyak Bapak. Berkati semua anak-anaknya. Cucu mantunya ya Tuhan. Bahkan pelayanan Yayasan Kabar Baik. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih banyak Bapak. Ajaib kuasa-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapak. Mari jemaat sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan, kekuatan kemenangan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua berkata, amin. 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 Terima kasih Pak Hendrik Kawu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Kita bersyukur kepada Tuhan.